Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Tias Nurrahma dari Universitas PGRI Semarang. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan mengenai asesmen pembelajaran. Yuk teman-teman, disimak. Jadi, ada dua jenis asesmen dalam pembelajaran. Yang pertama ada asesmen formatif. Asesmen formatif itu adalah penilaian selama pembelajaran berlangsung. Sedangkan asesmen sumatif itu adalah penilaian di akhir pembelajaran. Dalam penerapannya, ada tugas kerja dan juga bukti lainnya, contoh esai. Yang pertama, misalnya penerapannya pada menganalisis informasi unsur intrinsik pada teks berita. Yang pertama, peserta didik mencari informasi pada teks berita. Selanjutnya, peserta didik menganalisis unsur-unsur teks berita yang terdiri dari 5W plus 1H. Yang ketiga, peserta didik mampu memproduksi teks berita berdasarkan pada unsur-unsur berita yang telah dianalisis. Nah, berikutnya ada contoh soal esai. Yang pertama, informasi apa yang terdapat dalam teks berita di atas? Yang kedua, analisislah unsur-unsur yang terdapat pada teks berita tersebut. Yang ketiga, buatlah teks berita dengan memperhatikan unsur-unsurnya. Jadi, pada tahap bukti penilaian ini bisa merupakan contoh dari asesmen formatif maupun asesmen sumatif. Karena asesmen formatif itu adalah asesmen yang dilakukan pada saat pembelajaran, jadi kita sebagai pendidik bisa meminta peserta didik untuk mencari informasi pada teks berita yang telah kita berikan, atau mungkin peserta didik bisa mencari teks beritanya tersendiri sesuai dengan unsur dan dengan unsurnya, yaitu 5W plus 1H. Setelah itu peserta didik mampu memproduksi. Jadi penilaian ini bisa dalam satu rangkaian siklus atau satu rangkaian tujuan pembelajaran yang sudah kita susun. Nah, bagaimana penerapannya dalam asesmen sumatif? Jadi, penerapannya dalam asesmen sumatif itu kita bisa gunakan penilaian pada saat misalnya ujian tengah semester. Jadi, ujian tengah semester itu kan banyak temanya atau banyak subtema dalam pembelajaran yang akan diujikan. Jadi mungkin untuk tema menganalisis teks berita itu bisa ditampilkan beritanya. Jadi misalnya ditampilkan beritanya, lalu peserta didik diminta untuk mencari informasi apa yang ada di dalam teks tersebut. Lalu bisa menganalisis unsur-unsur yang terdapat pada potongan teks berita tersebut. Baik, sekian pemaparan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila teman-teman punya tanggapan untuk saya sangat berterima kasih dan mempersilahkan teman-teman untuk mengomentari. Barangkali saya masih banyak kesalahan dalam menyampaikan pendapat dan materi saya, dan saya tunggu untuk saran dari teman-teman semua ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.